Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang energi dan hukum pertama termodinamika. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Galang Tegar Darmawan, NIM 2284-2003, Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Mata Kuliah Termodinamika. Dosen pengampu Bapak Dedi Supriyatna, SPD MT. Ya, energi dan hukum pertama termodinamika mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan energi dan hukum pertama termodinamika, termasuk energi internal, kinetik dan potensial, kerja dan tenaga, perpindahan panas dan mode perpindahan panas, kecepatan perpindahan panas, siklus daya, siklus pendinginan, dan siklus pompa panas. Menerapkan keseimbangan energi sistem tertutup dengan tepat memodelkan kasus yang dihadapi dan mengamati dengan benar konveksi tanda untuk pekerjaan dan perpindahan panas. Melakukan analisis energi dari sistem yang menjalani siklus termodinamika. Mengevaluasi sebagai efisiensi termal yang sesuai dari siklus daya dan koefisiensi kinerja, siklus pendingin dan pompa panas. Konsep mekanika energi. Berdasarkan kontribusi Galileo dan lainnya, Newton merumuskan deskripsi gerakan benda di bawah pengaruh gaya yang diterapkan. Newton menciptakan hukum gerak yang memberikan dasar bagi mekanika klasik, memunculkan konsep-konsep dari prinsip kerja, energi kinetik, dan energi potensial, dan menyebabkan sebuah diperluas konsep energi. Ya, energi ini yang pertama ada energi dapat disimpan dalam sistem dengan berbagai macam bentuk. Yang kedua, energi dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh, termal, mekanik, elektrik, kinetik, potensial, magnetik, kimia, dan nuklir. Yang ketiga, jumlah dari sebuah energi yang ada adalah total energi sistem. Dan yang keempat, energi dapat dipindahkan antar sistem. Kerja dan energi kinetik. Ya, perlu diperhatikan, simbol huruf tebal menunjukkan vektor. Besaran vektor ditampilkan dalam tipe like phase. Garis lengkung pada gambar 2.1 menunjukkan jalur benda bermassa M atau sistem tertutup, bergerak relatif terhadap bingkai koordinat X, Y yang ditunjukkan. Kecepatan pusat massa tubuh dilambangkan dengan V. Benda tersebut digerakkan oleh gaya resultan F, yang mungkin besarannya bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain di sepanjang jalur. Gaya resultannya adalah diselesaikan menjadi komponen Fs sepanjang jalan dan komponen Fn normal jalan. Pengaruh komponen Fs adalah mengubah besar kecepatan, sedangkan efek dari komponen Fn adalah untuk mengubah arah kecepatan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1, S adalah posisi sesaat dari benda yang diukur di sepanjang jalur dari beberapa titik, tetap dilambangkan dengan 0, karena besarnya F dapat bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain di sepanjang jalur. Besaran Fs dan Fn secara umum adalah fungsi dari S. Kerja dan energi kinetik. Integral dari sebelah kiri persamaan 2.3 dievaluasi sebagai berikut. Integral di sebelah kanan persamaan 2.3 adalah pekerjaan dari gaya Fs sebagai tubuh bergerak dari S1 hingga S2 di sepanjang jalur. Pekerjaan juga merupakan besaran skalar dengan persamaan 2.4 persamaan 2.3 menjadi setengah M dikali F2 kuadrat dikurangin F1 kuadrat sama dengan integral S2 S1 F dikali ds, di mana ekspresi untuk pekerjaan telah dituliskan dalam istilah produk skalar atau titik produk dari vektor gaya F dan vektor perpindahan ds.
Persamaan 2.6 menyatakan bahwa kerja gaya resultan pada benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Ketika benda dipercepat oleh gaya resultan, usaha yang dilakukan benda biasa dianggap sebagai transfer energi ke tubuh, di mana ia disimpan sebagai energi kinetik. Energi kinetik dapat diberi nilai hanya dengan mengetahui massa tubuh dan besarnya kecepatan sesaat relatif terhadap rangka koordinat tertentu. Tanpa memperhatikan bagaimana kecepatan ini dicapai, karenanya energi kinetik adalah properti tubuh. Karena energi kinetik dikaitkan dengan tubuh secara keseluruhan, itu adalah properti yang luas. Energi potensial. Persamaan 2.6 adalah hasil utama dari bagian sebelumnya. Berasal dari hukum kedua Newton, persamaan memberikan hubungan antara dua yang ditentukan konsep, energi kinetik dan kerja. Pada bagian ini digunakan sebagai poin keberangkatan untuk memperluas konsep energi. Untuk memulai, lihat gambar 2.2, yang mana menunjukkan benda bermassa M yang bergerak vertikal dari ketinggian Z1 ke ketinggian Z2 relatif terhadap permukaan bumi. Dua gaya ditampilkan bekerja pada sistem. Gaya ke bawah akibat gravitasi dengan besaran mg dan A gaya vertikal dengan besaran R mewakili resultan dari semua gaya lainnya bertindak berdasarkan sistem. Persamaan 2.6 adalah kerja dari setiap gaya yang bekerja pada benda yang ditunjukkan pada gambar 2.2. Dapat ditentukan dengan menggunakan definisi yang diberikan sebelumnya. Pekerjaan total adalah jumlah aljabar dari nilai-nilai individu. Sesuai dengan persamaan 2.6, total pekerjaan sama dengan perubahan energi kinetik. Unit energi. Kerja memiliki suatu gaya dikalikan jarak. Satuan energi dan potensial kinetik, energinya sama dengan untuk bekerja. Dalam satuan internasional, satuan energinya adalah Newton meter, N. M disebut Joule atau J. Dalam buku ini akan lebih mudah menggunakan kilojoule atau kJ. Biasanya, satuan bahasa Inggris yang digunakan untuk kerja, energi kinetik, dan energi potensial adalah Foot pound, memaksa Ft, lbf, dan unit thermal Inggris, BTU. Ketika suatu sistem mengalami proses di mana terjadi perubahan kinetik dan potensial energi, perhatian khusus diperlukan untuk mendapatkan satu set unit yang konsisten untuk mengilustrasikan penggunaan yang tepat dari unit dalam perhitungan istilah tersebut. Pertimbangkan sistem bermassa 1 kg yang kecepatannya meningkat dari 15 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon, sementara elevasinya menurun 10 meter di lokasi di mana G 59,7 meter per sekon kuadrat. Kekekalan energi dalam mekanika. Persamaan 2.9 menyatakan bahwa kerja total semua gaya yang bekerja pada benda dari permukaan pembulatan dengan pengecualian gaya gravitasi sama dengan jumlah perubahan dalam energi kinetik dan potensial tubuh. Ketiga gaya resultan menyebabkan elevasi untuk ditingkatkan, tubuh untuk dipercepat, atau keduanya. Pekerjaan yang dilakukan oleh kekuatan dapat dianggap sebagai transfer energi ke tubuh, di mana ia disimpan sebagai gravitasi, energi potensial nasional, dan atau energi kinetik. Gagasan bahwa energi dilestarikan mendasari interpretasi ini. Interpretasi persamaan 2.9 sebagai ekspresi kekekalan prinsip energi Kepler dapat diperkuat dengan mempertimbangkan kasus khusus dari tubuh yang satu-satunya gaya yang bekerja adalah karena gravitasi.
Karena itu, ruas kanan persamaan lenyap dan persamaan direduksi menjadi setengah M dikali V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat ditambah MG dikali Z2 dikurangin Z1 sama dengan 0. Setengah M V2 kuadrat ditambah MG Z2 sama dengan setengah M V1 kuadrat ditambah MG Z1. Perpindahan energi dengan panas. Dimulainya dengan karya Joule di bagian awal abad ke-19, kita tahu bahwa transfer energi oleh panas diinduksi hanya sebagai hasil dari perbedaan suhu antara sistem dan lingkungannya, dan terjadi hanya ke arah penurunan suhu, karena konsep dasarnya adalah begitu penting dalam termodinamika. Ya, metode perpindahan panas. Metode berdasarkan eksperimen tersedia untuk mengevaluasi transfer energi melalui panas. Metode ini mengenali dua mekanisme transfer dasar, konduksi dan thermal radiasi. Selain itu, hubungan empiris tersedia untuk mengevaluasi energi transfer yang melibatkan mode gabungan yang disebut konveksi. Yaitu sekian, terima kasih video presentasi yang telah saya buat. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. See you next video berikutnya.